Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Al-Hakim, yaitu Allah yang maha bijaksana. Maka termasuk maha bijaksananya Allah mensyariatkan berbagai macam ibadah yang mana satu sama lain berbeda-beda. Demikian pula tingkatan pahalanya pun juga berbeda-beda. Dan di antara yang berbeda dari sekian banyak ibadah adalah ibadah puasa. Bahkan banyak sekali keistimewaan puasa dibandingkan dengan ibadah amaliyah yang lainnya. Di antara yang sangat menonjol adalah puasa itu amalan yang sangat jauh dari kesyirikan, amalan yang paling dekat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat jauh dari sikap tidak ikhlas, tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kita bisa melihat salat, kita bisa melihat zakat, kita bisa melihat sedekah. Maka orang yang salat dilihat oleh orang lain, dia berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya. Demikian pula orang yang membayar zakat, maka dia mengeluarkan hartanya, dilihat oleh manusia. Demikian pula orang yang bersedekah, maka amalannya akan dilihat oleh orang lain, berupa harta-harta yang dikeluarkan kepada fuqara dan masakin. Demikian pula membaca Al-Quran, maka orang yang membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk menyuarakannya, bahkan mengindahkan suaranya sehingga mudah didengar oleh orang lain. Maka semua amalan ini berpotensi melahirkan kesyirikan, yaitu keinginan riya'an wa sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain, dan ingin mendapatkan pujian. Maka berbeda dengan puasa, sirrun bainal abdi wa rabbihi, amalan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam setiap ibadah kita untuk tulus ikhlas hanya kepada Allah. Tidak boleh tujuannya adalah dunia, apalagi sampai mengharapkan balasan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah dalam keadaan lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, karena sebab keagungan puasa dan karena sebab jauhnya puasa dari keinginan-keinginan duniawiyah, karena sebab jauhnya ibadah puasa ini dari keinginan materi, pujian, penglihatan orang, ingin didengar dan lain sebagainya, dan karena puasa ini adalah ibadah yang sangat dekat dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, mengagungkan pahala orang-orang yang berpuasa kalau memang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
amalan-amalan ibadah seperti sholat, zakat, sedekah, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu memang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hitungannya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibni adama yudha'afu al-hasanatu bi'asyi amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amalan seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan paling tidak dilipat gandakan 10 kali lipatnya, dan bisa berlipat ganda lebih banyak lagi sampai puncaknya adalah 700 kali lipat. Tapi apa kata Nabi SAW? Yang mana ini adalah riwayat dari Allah langsung, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, maka itu hanya untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hanya aku yang berhak membalas balasan pahala orang yang berpuasa, yakni tidak dihitung 1 kali 10 atau sampai 700 kali lipatnya, tetapi seperti pahala kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu banyak sekali, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya. Demikian pula pahala orang-orang yang berpuasa, karena dia terlalu sabar menjalani kehidupan dan dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang tidak ada batasnya karena memang terlalu banyak pahala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka puasa mengajarkan kepada kita untuk tulus ikhlas hanya kepada Allah, dan itulah yang memotivasi kita untuk beribadah dalam semua bentuk ibadah. Dan orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala istimewa selain dilipat gandakan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan masuk surga dari pintu yang istimewa yang disebut dengan Babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang pandai berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Kenapa puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti salat, zakat, sedekah dan yang lainnya? Karena ternyata tadi kita sebutkan puasa adalah ibadatus sir, yang mengetahui orang itu benar-benar puasa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya orang yang melakukannya. Siapa yang mengetahui ketika ada orang kelihatan berpuasa, sahur bersama, lalu kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan tidak ada orang, kemudian dia makan dan minum, lalu dia membersihkan bekas makanan dan minumnya, kemudian menampakkan dirinya seolah-olah dia berpuasa? Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa orang-orang mukmin tidak melakukan hal ini? Mereka tetap, yaitu konsisten menjaga tidak makan dan minum. Itu tidak lain karena memang puasa ini adalah ibadah yang sangat dekat dengan keikhlasan dan jauh daripada kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa adalah sebuah ibadah yang tidak membutuhkan saksi yang menyebutkan bahwa dirinya puasa, dan puasa ini adalah ibadah yang tidak membutuhkan pembalas kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat ikhlas. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika ditanya tentang apa sih definisi ikhlas itu, beliau mengatakan, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Ikhlas itu ketika engkau tidak membutuhkan saksi untuk mempersaksikan amalanmu, dan engkau tidak butuh kepada siapapun pembalas kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kau butuhkan untuk membalasnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita merubah diri-diri kita yang tadinya mungkin ada keinginan-keinginan materi, ada kotoran-kotoran kesyirikan, ketidakikhlasan kepada Allah dalam setiap ibadah kita, tidak hanya puasa, demikian puasa dan yang lainnya. Maka marilah kita mengikhlaskan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tetap istiqamah dalam kebaikan apapun, dalam puasa dan yang lainnya. Karena ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ikhlas maka kebaikan itu bisa langgeng dan istiqamah. Tapi tidak dengan ikhlas, maka ibadah apapun, kebaikan apapun segera terputus, karena yang diharapkan kadang-kadang dia tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, pasti dia akan mendapatkan pahala dari Allah, sehingga dia akan istiqamah
menjalani ketaatan dan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang ikhlas itu diumpamakan seperti akarnya pohon, yang mana orang ikhlas itu terus beramal karena Allah, tidak pandang apakah dia dipuji atau dicela. Ketika dipuji dia tidak bangga diri, ketika dia dicela kemudian tidak patah semangat atau putus asa. Demikian pula akar terus menerus bekerja mencari air untuk menghidupi batang pohonnya, daun-daunnya, bunga, buah-buahnya. Tidak pandang akar itu terus bekerja meskipun orang mencela. Ada orang mengatakan pohon ini kok buruk, buahnya masam dan lain sebagainya, tidak peduli, akar terus bekerja. Demikian pula ketika ada orang memuji pohon, begitu rindangnya pohon ini, begitu manis buahnya dan seterusnya, maka akar terus bekerja untuk kemaslahatan pohon tersebut. Demikian pula keikhlasan. Kalau kita dipuji, maka kita tidak bangga diri, dan ketika dicela, maka kemudian tidak putus asa lalu berhenti. Inilah buah daripada keikhlasan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan datangnya bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, dan belum tentu kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua amalan kami di bulan Ramadan ini, dan pertemukan kembali kami dengan Ramadan berikutnya. Dan Ramadan ketika datang kepada kita mengajarkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu menuntun kita supaya kita ikhlas dalam ibadah puasa kita dan semua amal ibadah kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak ikhlas, maka kita akan riya, kita akan minta sanjungan, kita akan minta pandangan orang lain, kita minta dipuji, maka itulah salah satu bentuk kesyirikan. Dan ingat, kesyirikan itu akan menggugurkan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyekutukan Allah, termasuk menyekutukan Allah adalah riya'an wa sum'ah, berharap yaitu pahala dunia ketika beramal, berharap sanjungan orang, penglihatan orang, pendengaran orang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya untuk masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang yang menyekutukan Allah tidak akan ada yang menolongnya. Dan ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum min fitnatid dajjal asyirkul khafi. Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan untuk kalian jika dibandingkan dengan fitnahnya dajjal adalah kesyirikan yang samar. Lalu waqalu masyirkul khafi ya Rasulullah. Para sahabat Nabi bertanya, apa maksudnya syirik khafi itu ya Rasulullah, syirik yang samar itu? Maka qala sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu keinginan untuk dipuji, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dilihat dalam beramal. Maka itulah termasuk kesyirikan yang samar yang akan membatalkan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kesyirikan, baik yang paling kecil maupun yang paling besar. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.